Dan selamat hari Minggu. Shalom. Ya, puji Tuhan karena hari ini kita masih boleh diberi kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan untuk bersekutu bersama saudara seiman kita dan beribadah kepada Allah kita. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan Warta Jemaat edisi 33 Minggu 22 Agustus 2021. Yang pertama, niat nikah. Kalau tidak ada halangan, akan diteguhkan dalam pemberkatan nikah di gereja Pauk Jemaat Wawondula, Saudara Brian Paranta, putra dari pasangan Bapak Ebenezer Paranta dan Ibu Herianti, dengan Saudari Ernawati, putri dari pasangan Bapak Wahidin Radeng dan Ibu Mary Paseno, pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus tahun 2021 pukul 9.00 WITA. Pastoral pranikah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 jam 4 sore di konsistori. Kedua calon mempelai dan orang tua wajib mengikuti pastoral tersebut. Yang kedua, kalau tidak ada halangan, akan diteguhkan dalam pemberkatan nikah di gereja Pauk Jemaat Wawondula, Saudara Immanuel Mario Padang, putra dari pasangan Bapak Liku Mario Padang almarhum dan Ibu Elizabeth Pasae, dengan Saudari Rosna Yusita, putri dari pasangan Bapak Yusuf ST dan Ibu Dorcas Tangalo, pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 pukul 11.30 WITA. Pastoral pranikah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 jam 9 pagi di konsistori. Kedua calon mempelai dan orang tua wajib mengikuti pastoral tersebut. Warta jemaat yang kedua, pelayanan peneguhan sidi. Pelayanan peneguhan sidi bagi peserta katekisasi kelas khusus dilaksanakan pada ibadah minggu ini tanggal 22 Agustus 2021. Dalam ibadah ini juga dilaksanakan pelayanan baptisan kudus. Berikut nama-nama calon sidi. Yang pertama, Ricky Bari, Calvin Saputra Bari, Robinson Rama, Rizka Paredanun, Ernawati, Kristina Langsa, Densi Rante Padang. Dan nama calon baptis yang akan menerima pelayanan baptisan kudus adalah Sartika Ameli, Ricky Bari, Kelvin Saputra Bari, dan Ernawati. Yang ketiga, sebagai bentuk dukungan bagi anggota jemaat yang berduka, yaitu keluarga Bapak Sumambi atas meninggalnya orang tua minggu lalu, maka pada ibadah Minggu tanggal 22 Agustus 2021 di semua jam kebaktian akan dijalankan pundi khusus diakonia duka, dan minggu depan tanggal 29 Agustus 2021 akan dijalankan pundi khusus diakonia duka untuk mendukung keluarga Demtus Sanga atas meninggalnya orang tua. Yang keempat, sebagai informasi, sebagaimana yang dijadwalkan dalam warta jemaat, bahwa ibadah minggu hari ini akan dilayani oleh para pendeta jemaat, tetapi karena para pendeta berada dalam kondisi kurang sehat dan tidak memungkinkan untuk melayani kita, maka berdasarkan komunikasi dengan pengurus sekber, di ibadah jam 10 hari ini akan dilayani
oleh pendeta dari Sekber, dalam hal ini Bapak Pendeta Musa STH MM, dan dimohon dukungan doa dari jemaat bagi Bapak dan Ibu Pendeta. Yang kelima, untuk pelayanan hari ini, pelayanan firman di Warta tertulis ibadah pukul 15 dilayani oleh Bapak Pendeta Yehezkiel dan pukul 19 dilayani oleh Ibu Penatua Monika. Tetapi karena sesuatu dan lain hal atas kesepakatan keduanya, maka jadwal pelayanan ini ditukar. Ibadah pukul 15 dilayani oleh Ibu Penatua Monika STH dan ibadah pukul 19 dilayani oleh Bapak Pendeta Yehezkiel Naritoding STH. Kemudian warta jemaat yang keenam, pengaturan pelayanan terkait penetapan Luwu Timur masuk PPKM level 4 kasus COVID. Merujuk pada surat Bupati Luwu Timur nomor 440/0251/DUP tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, maka BPMJ Gereja Pauk Jemaat Wawandula mengambil beberapa kebijakan. Yang pertama, ibadah minggu tetap dilakukan sesuai prokes dengan pembatasan kapasitas tempat duduk hanya 25% atau hanya 2 orang yang boleh duduk di atas bangku. Kemudian yang kedua, ibadah minggu akan dibagi dalam 2 kelompok. Untuk ibadah di gereja tanggal 29 Agustus 2021 akan diikuti oleh kelompok 4 Timur, 4 Barat, 5, dan 6. Untuk ibadah di gereja tanggal 5 September 2021 akan diikuti oleh kelompok 1 atas, 1 tengah, 1 bawah, 2, 3 timur, dan 3 barat. Untuk kelompok yang tinggal di rumah diharapkan untuk mengikuti ibadah online lewat YouTube. Jika PPKM diperpanjang, maka pengaturan ibadah minggu akan tetap bergilir seperti pengaturan di atas. Pengaturan pembagian ini hanya berlaku bagi anggota jemaat, tidak berlaku bagi majelis gereja. Hal lainnya yang perlu diperhatikan terkait ibadah adalah anak di bawah umur 12 tahun dan jemaat yang kondisinya kurang sehat tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah. Disarankan untuk menggunakan double masker. Yang ketiga, semua ibadah yang sifatnya permintaan seperti ibadah pranikah, ibadah syukur lainnya kecuali ibadah kedukaan untuk sementara ditiadakan. Ibadah duka hanya dilakukan pada malam pertama kedukaan, malam sebelum penguburan, ibadah pelepasan, dan ibadah penghiburan setelah pulang dari pemakaman. Yang kelima, untuk pelayanan yang meninggal karena COVID, pelayanan tetap mengikuti arahan dari pemerintah dan tim COVID. Kemudian yang selanjutnya, lelang terima persembahan syukur dari keluarga Lewi Pabuba 1 kanduk beras untuk kas pembangunan pagar. Yang kedua, terima persembahan syukur dari salah seorang anggota jemaat 1 kanduk beras untuk kas pembangunan. Yang 1 kanduk sudah dilelang dalam ibadah jam 6 tadi, dan kita akan menguangkan yang 1 kanduk lagi. Kemudian surat yang selanjutnya, Gereja Pauk Jemaat Wawandula. Hal kebijakan pengaturan keamanan Gereja Pauk Wawandula. Salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Dalam rangka meningkatkan keamanan Gereja Pauk Wawandula,
maka beberapa kebijakan akan dilakukan mulai hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, yaitu yang pertama, akan diaktifkan penambahan pengamanan gereja pada setiap ibadah hari Minggu yang digilir mengikuti pelayanan masing-masing kelompok. Nama jemaat yang bertugas melakukan pengamanan akan dimasukkan dalam warta 1 minggu sebelumnya, 3 orang dalam setiap ibadah. Yang kedua, yang bertanggung jawab untuk memastikan kesiapan anggota jemaat yang melakukan pengamanan adalah koordinator kelompok masing-masing. Yang ketiga, untuk sementara jemaat yang datang beribadah tidak perlu membawa tas ke gereja, dan apabila membawa tas maka harus bersedia untuk diperiksa oleh security atau tim pengamanan. Yang keempat, anggota jemaat yang membawa mobil wajib membuka kaca mobil supaya pengamanan gereja bisa mengenali pengendara. Yang kelima, penjaga prokes tetap diyakinkan selalu ada agar security lebih fokus untuk melakukan pengamanan. Koordinator kelompok dan bidang pelayanan meyakinkan kesiapan tim prokes. Yang keenam, pemasangan CCTV secepatnya dipasang setelah tender dengan vendor selesai. Demikian penyampaian ini untuk menjadi perhatian bagi segenap anggota jemaat. Badan Pekerja Majelis Jemaat, Ketua Umum Pendeta Freddy Salawane STH, Wasekum Diaken Aris Pongsi Bidang. Ya, Bapak Ibu, masih ada 1 kando beras yang akan kita uangkan dalam ibadah pada saat ini untuk kas pembangunan jemaat. Silakan Bapak Ibu, berasnya ada di depan. Silakan Bapak Ibu, kita uangkan beras ini. Ya, mari Bapak Ibu. Ya, kalau tidak ada yang menguangkan pada jam ini, kita akan lelang pada ibadah jam 3. Demikianlah warta jemaat pada hari ini. Terima kasih atas perhatian kita. Kita akan masuk di dalam ibadah. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita memulai ibadah kita. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat Gereja Pauk Jemaat Wawandula mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat, secara khusus bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah dalam persekutuan jemaat di tempat ini. Kiranya ibadah kita saat ini membawa berkat bagi hidup beriman kita. Dalam ibadah saat ini, kita hendak mengantar 7 calon sidi baru untuk menerima peneguhan sidi sebagai tanda kedewasaan, kegenapan, dan kepenuhan secara rohani untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus menuju tujuannya sampai mati. Mari kita menyambut calon sidi dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 372, Inginkah Kau Ikut Tuhan?
ibadah kita, saya mengajak jemaat untuk berdiri. Mari kita memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 60 ayat yang pertama dan ketujuh, Hai makhluk alam semesta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur 31 ayat 20 sampai 23 kita ucapkan berbalasan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekumpulan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu, tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Amin. Mazmur 105, dengan syukur pujilah Tuhan. Dengan syukur pujilah Tuhan, biar namanya agungkan perbuatannya di muka isi dunia, bernyanyi bermasmur terus tentang karyanya yang bersuka hatilah semua, hai umat yang mencari Tuhan, cari selalu wajah-Nya, kuasa firman-Nya ingatlah, hai anak-anak Abraham, leluhur orang beriman. Penolong kita dalam ibadah ini adalah dari Tuhan, pencipta alam semesta, yang memelihara seluruh kehidupan dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Dan bagi saudara juga. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca Alkitab dan kita akan membacanya secara responsorial yang terambil dari Mazmur 84 ayat 2 hingga ayatnya yang kelima. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, ayat ganjil saya akan bacakan dan ayat genap Bapak Ibu yang bacakan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Mari bersama-sama kita muliakan Tuhan dari Mazmur 84 ayat 1 dan 2. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dengan rasa sesal dan malu serta kerendahan hati, mari kita mengaku bersama-sama akan dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Kudus, pagi hari ini kami datang kepadamu, kami sujud kepadamu ya Bapa. Kami datang memohon ampun kepadamu atas segala dosa-dosa yang telah kami perbuat di keseharian kami, baik yang sengaja maupun tidak disengaja, baik dalam pikiran maupun melalui tutur kata dan perbuatan kami. Kami memohon ampun apabila perbuatan-perbuatan kami menyakitkan hati Tuhan dan sesama kami. Dosa-dosa yang telah kami perbuat kepada teman, orang tua, dan orang-orang terdekat kami. Kiranya Bapa berkenan mengampuni kami
juga memohon ampun apabila seringkali kami iri hati, kami dendam, kami benci kepada orang dan larut hingga matahari terbenam. Kiranya Bapa mengampuni kami dan memperbaharui kami dari segala dosa-dosa kami. Dan biarlah dosa-dosa tersebut tidak lagi kami ulangi ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada kita diberitakan anugerah pengampunan dari Tuhan dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Mari jemaat, kami jemput berdiri dan bersama-sama kita mendengarkan hukum-hukum Tuhan dari kitab Efesus pasal 4 ayat 25 sampai yang ke-32. Firman Tuhan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi apabila perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan.
Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian hukum-hukum Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita mewujudkan kemuliaan bagi namanya. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kita nyatakan kesanggupan menerima amanat hidup baru dengan menyanyikan Kidung Jemaat 436 ayat 1 dan 2, lawanlah godaan. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dan sebelumnya kita mohon tuntunan Allah Roh Kudus. Kita berdoa. Seminggu yang lampau kami sungguh mengalami anugerah Tuhan, utamanya kesehatan, kehidupan, dan keselamatan, dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu mempersekutukan diri kami dengan Tuhan dalam ibadah ini dan juga dengan saudara-saudara kami. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Firman-Mu akan kami baca dan kami akan merenungkannya. Roh Kudus kiranya berkenan firman Tuhan ini memperlengkapi kami untuk hidup berhikmat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Mazmur 42 sebelum kita membaca Alkitab. Matahari
Perjanjian baru Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi, "Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah deh seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus." Demikianlah firman Tuhan, saudara dan saya yang berbahagia atas firman-Nya. Kita nyanyikan haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan tentunya salam sehat sejahtera untuk kita sekalian. Terkhusus kepada anak-anak kita, ada 7 orang yang akan diteguhkan dalam pengakuan iman mereka menjadi pribadi yang dewasa dalam Tuhan. Dan juga 1 di antaranya yang masih kecil akan menerima baptisan anak, dan 3 yang akan menerima baptisan dewasa. Tema renungan kita, hikmat vs kebodohan. Hikmat lawan kebodohan. Apa yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita nikmati saat ini, itu akibat dari keputusan kita di masa lalu. Akibat dari tindakan kita di masa lalu. Akibat dari pilihan-pilihan kita di masa lampau. Jadi sesuatu terjadi tidak terjadi begitu saja, tetapi ia menjadi catatan penting masa lalu. Mungkin saat ini ada yang sedang bahagia, itu bagian dari keputusan Anda di masa lalu. Mungkin ada yang kurang beruntung, ini juga menjadi bagian dari pilihan-pilihan masa lalu. Ada yang sedang berhasil, itu adalah bagian daripada hidup Anda di masa lampau. Itulah sebabnya maka hendaknya setiap orang berhati-hati hari ini di sini. Sekali lagi, hendaknya setiap orang berhati-hati hari ini di sini untuk berpikir, mengambil keputusan dan memilih tindakan-tindakan apa yang harus kita lakukan, sebab pilihan kita hari ini, keputusan kita hari ini berdampak jangka panjang. Ada begitu banyak manusia terjebak dalam pikirannya sendiri.
Ada begitu banyak manusia terjebak dalam pilihannya sendiri. Bahkan ada begitu banyak manusia tersesat oleh karena pemahamannya sendiri, oleh karena pengertiannya sendiri. Untuk itu dari Alkitab yang kita baca hari ini memberikan kita pelajaran yang sangat berharga. Bacaan kita hari ini dari Efesus pasal 5 memberikan kita, mengedukasi kita supaya bagaimana kita ini orang-orang Kristen, kita ini sebagai manusia berhikmat. Bagaimana kita ini memiliki hikmat supaya kita tidak terjebak dalam pemikiran kita yang liar. Kita tidak terjebak dalam keputusan-keputusan yang keliru, pilihan-pilihan yang tidak tepat. Kita perlu hikmat. Dan hikmat itu berasal dari Tuhan. Apa hikmat Tuhan itu? Ketika semua pilihan kita, semua tindakan kita, tutur kata kita, sikap dan perilaku kita berkesesuaian dengan kehendak Allah. Sebab itulah hikmat. Setiap pribadi yang berhikmat, yaitu perilaku, tutur kata, perbuatan, tindakan, pilihan-pilihan dan keputusannya sesuai dengan kehendak Tuhan, yakin ia menemukan tujuan hidup yang sebenarnya. Katakan amin. Amin. Tetapi ketika ia mencoba dengan pengertiannya sendiri, keputusannya sendiri, pilihannya sendiri, tidak berkesesuaian dengan kehendak Tuhan, maka sesungguhnya ia jauh dari tujuan hidup yang sebenarnya. Itulah sebabnya maka manusia sebenarnya butuh hikmat. Salomo butuh hikmat. Ketika ia memulai pemerintahannya di Israel, ia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat dan akal budi. 1 Raja-Raja pasal 3. Maksudnya supaya ia tidak keliru, ia tidak salah pilih, tidak salah mengambil keputusan, dan tidak salah bertindak. Tetapi supaya semua tindakan, pikiran, pilihan, keputusan, rancangan dan rencananya semuanya berkesesuaian dengan kehendak Allah. Hari ini ada 7 anak-anak kita yang telah berkeputusan memilih untuk diteguhkan dalam peneguhan sidik. Itu bagian daripada hikmat Roh Kudus yang bekerja dalam hati mereka sehingga memilih untuk diteguhkan. Mengapa kita butuh hikmat? Karena hikmat akan menjadikan kita sadar diri. Cepat sadar tentang kelemahan-kelemahan kita untuk mengevaluasinya kembali. Anda belum terlambat untuk kembali berjalan sesuai hikmat Tuhan. Saudara dan saya belum terlambat untuk kembali ke jalan dan rel yang benar sesuai kehendak Tuhan. Hikmat juga akan menuntun kita di jalan yang benar untuk mencapai tujuan hidup yang benar, sampai pada kita menemukan pilihan-pilihan yang benar. Mazmur 125 ayat 13 dan selanjutnya mengatakan, siapakah yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya.
Itulah hikmat. Dengan hikmat kita akan dituntun di jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga setiap pilihan-pilihan kata, pilihan-pilihan tindakan, pilihan-pilihan rencana masa depan, semuanya ditentukan oleh karena seberapa besar kita menggantungkan diri kepada hikmat Allah. Sekaitan dengan baptisan kudus, dewasa, dan juga sidi. Kalian sudah mengambil keputusan untuk mengaku sendiri bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Dalam arti kata, hikmat telah menuntun kalian menuju kepada kedewasaan. Hikmat telah menuntun kalian menuju kepada jalan yang benar, jalan hidup. Karena itu pentingnya komitmen, konsisten anak-anakku sekalian untuk menjalani kehidupan beriman. Ada godaan, ada tantangan, ada begitu banyak pergumulan. Kalian akan sanggup melewati semuanya hanya dengan hikmat dari Allah. Mungkin kita bertanya, bagaimana caranya mengetahui hikmat Allah? Tidak ada cara lain untuk kita dapat memahami hikmat Allah selain daripada kita membaca Alkitab. Orang yang rajin baca Alkitab, tanda-tanda bahwa orang itu memiliki hikmat. Biasa banyak orang banyak bicara, tapi belum tentu semua yang dikatakan, yang dibicarakan itu berkesesuaian dengan kehendak Allah. Untuk itu beda hikmat Allah dengan hikmat dunia ini. Kalau hikmat dunia ini mendewakan teknologi, dan sekarang ini manusia menggantungkan kehidupannya kepada teknologi. 90% lebih masalahnya diselesaikan teknologi. Dan karena itu banyak yang mendewakan teknologi. Dan sering melupakan kebenaran sesuai dengan kehendak Allah. Saya yakin teknologi tidak akan menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah anugerah Allah yang telah dinyatakan melalui Yesus Kristus Putranya yang tunggal menyelamatkan kita. Karena itu siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, di dalam dirinya ada hikmat Allah. Tapi siapa yang di dalam dirinya tidak percaya Yesus Kristus, sekalipun dia orang Kristen, orang yang mengaku Yesus, tapi tidak melakukan kehendak Allah, berarti ia memiliki hikmat hanya sedikit, tidak lengkap. Yang terakhir, selain kita butuh hikmat, kita pun butuh dituntun oleh Roh Kudus. Sebab Roh Kuduslah yang akan membuat kita sadar tentang diri kita, membuat kita sadar tentang Allah, tentang firman-Nya, tentang kehendak-Nya. Kalau Roh Kudus menuntun kita, maka kita akan memiliki gaya hidup,
pola hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Orang yang dituntun Roh Kudus memiliki gaya hidup yang mengedepankan kehendak Allah, yaitu hidup dalam kepercayaan yang sesungguhnya, sejujurnya, seikhlasnya, sebenarnya di dalam Yesus Kristus. Kita juga akan melakukan baptisan anak. Mengapa harus anak itu dibaptis? Itu dalam rangka menerima tanda bahwa setiap anak dan orang yang dibaptis dipersekutukan dengan Allah di dalam Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya, sehingga ada jaminan bahwa orang yang dibaptis itu sekalipun suatu ketika akan meninggal atau mati, tetapi melekat pada dirinya kebangkitan ketika Yesus datang kembali dan dibangkitkan masuk di dalam kerajaan yang kekal. Selain itu juga menjadi tanda bahwa orang yang dibaptis itu menjadi milik Allah, menjadi ahli waris kerajaan sorga, keturunan Abraham melalui Yesus Kristus. Dan karena itu baptisan mengandung tanggung jawab bagaimana kita hidup baru, hidup yang berkesesuaian dengan kehendak Allah. Selamat menikmati kehidupan yang berhikmat, sebab hikmat membawa kamu kudus dan benar di hadapan Allah. Termasuk saat-saat sekarang ini, pandemi COVID-19 masih terus menjadi ancaman kehidupan. Tapi juga Tuhan sudah memberikan kita hikmat. Bagaimana kita memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, kalau boleh tidak usah bepergian. Itu semua cara-cara untuk mengatasi masalah COVID. Seperti yang saya lihat ini semuanya pakai masker dengan cara yang benar. Karena ada juga orang pakai masker, dia taruh di dahu. Padahal sasaran COVID itu hidung dengan mulut. Jadi tetaplah pakai masker, jadikan budaya baru di era pandemi ini. Seraya kita terus berdoa, karena saya yakin hanya Tuhan Yesuslah yang bukan hanya mampu, tetapi punya kuasa untuk menaklukkan segala kuasa di sorga dan di bumi, termasuk kuasa pandemi COVID-19 dan variannya. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat 54. Pelita yang
hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan melakukan pelayanan sakramen baptisan kudus, dan kami bacakan formulirnya. Telah diwartakan pada minggu-minggu yang lalu bahwa pada hari ini, hari Minggu tanggal 22 Agustus tahun 2021, akan dilaksanakan pelayanan baptisan kudus kepada 4 calon baptis, 1 baptis anak dan 3 baptis dewasa. Dan sesudah itu akan diteguhkan bersama-sama dengan keempat saudara-saudara kekasih kita yang juga telah mengambil keputusan menerima peneguhan sidi. Penetapan baptisan kudus adalah perintah Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekat kepada mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Arti dan maksud baptisan kudus. Baptisan kudus menyaksikan dan memeteraikan kepada kita keampunan dosa oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita dibaptiskan demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dibaptiskan dalam nama Bapa menyaksikan dan memeteraikan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan satu perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan hendak mengangkat kita menjadi anaknya dan ahli waris kerajaannya. Dibaptiskan dalam nama Anak menyaksikan dan memeteraikan kepada kita bahwa Yesus Kristus membasuh kita dari dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan serta menerima kita dalam persekutuan dengan kematian dan kebangkitannya, sehingga kita dianggap benar di hadapan Allah. Dibaptiskan dalam nama Roh Kudus meneguhkan bahwa Roh Kudus akan berdiam dalam kita dan memberikan kepada kita oleh persekutuan dengan Kristus suatu kehidupan baru dari hari ke hari. Demikianlah bahwa dengan baptisan berarti kita masuk dalam persekutuan orang beriman sebagai tubuh Kristus dan ikut mengambil bahagian dalam pekerjaan keselamatan Allah di bumi. Saudara-saudara telah mendengar dan mengetahui bahwa baptisan kudus adalah suatu amanat Allah yang memeteraikan perjanjiannya kepada kita dan anak-anak kita. Karena itu wajib bagi orang tua dan saksi mengajarkan hal ini kepada anak-anak dalam pertumbuhan mereka, supaya nyata bahwa kehendak hatimu demikian. Kami mengundang orang tua dan saksi untuk berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Orang tua dari dan saksi dari anak yang akan dibaptis. Jadi nama orang tua dan saksi anak dari Sertika Ameli. Sebentar kalau saya tanya, dijawab ya saya percaya dan berjanji.
Pertanyaan pertama. Percayakah saudara-saudara bahwa berdasarkan janji Allah maka anak saudara diterima dalam perjanjian keselamatan Allah dan karena itu harus dibaptiskan? Kedua, berjanjikah saudara-saudara akan mengajar anak-anak tersebut dalam iman kepada Yesus Kristus dan membimbing dia dalam ibadah dan pengajaran yang benar, serta berusaha menjadi teladan yang baik kepada mereka, sehingga pada saatnya mereka akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya? Apakah jawab orang tua dan saksi dari anak kekasih Sartika Ameli? Adakah saudara-saudari mengaku dan berjanji? Kiranya Tuhan menolong saudara agar pengakuan dan janji saudara tidak sia-sia. Amin. Sana ya. Sartika Amelia. Agak kemari sedikit lagi. Sedikit lagi. Ya. Namanya sudah benar ini, Bu. Sartika Ameli. Saya membaptis dikau dalam nama Allah Bapa, dalam nama anak yaitu Yesus Kristus, dalam nama Roh Kudus. Amin. Sudah. Membacakan formulir untuk baptisan dewasa dan peneguhan sidi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terutama bagi ketujuh calon sidi, perlu untuk mempelajari, menghayati ulang tentang tugas dan tanggung jawab dan wewenang semua anggota sidi jemaat. Pertama, membangun, membaharui dan memelihara keutuhan gereja. Kedua, menyaksikan dan memberitakan Injil Yesus Kristus kepada segala makhluk. Ketiga, melayani sesama.
dan seluruh ciptaan demi keutuhan ciptaan Allah, demi perdamaian dan keadilan. Tugas tanggung jawab dan wewenang tersebut dilaksanakan dengan mendayagunakan semua karunia yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita masing-masing, sebagaimana ditegaskan dalam nats firman Tuhan berikut ini. Lukas 12 ayat 8-9. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Kemudian Matius 5:13-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalahkan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ibrani 10 ayat 26, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Efesus 6 ayat 10-11, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Berdasarkan terang dan tuntunan firman Tuhan tersebut, maka kepada saudara-saudara yang akan dibaptis dewasa dan sekaligus akan menjadi bagian dari ketujuh anak kekasih yang akan disidi dalam pengakuan percaya dan janji kepada Allah, saya persilahkan berdiri. Ada 4 pertanyaan yang akan ditujukan kepada saudara-saudara dan akan kami sebutkan namanya satu persatu. Pertanyaan pertama, adakah saudara-saudari mengaku percaya kepada Allah Tritunggal, yakni Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Kedua, apakah saudara-saudari mengaku dan bersedia untuk setia pada pengakuan iman ini, lalu bertanggung jawab memenuhi panggilan untuk mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Ketiga, apakah saudara-saudari berjanji untuk menyampaikan berita keselamatan itu, baik dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan? Keempat, apakah saudara-saudari berjanji untuk ikut serta mengambil bagian dalam pelayanan firman Tuhan dan sakramen-sakramen, bertekun dalam doa dan pengajaran Alkitab, serta rajin dan tekun terlibat dalam pembangunan jemaat Tuhan? Kalau saya tanya, dijawab, ya, saya percaya, mengaku, dan berjanji dengan segenap hati. Kami mulai dari saudara Kelvin. Apakah jawab saudara Kelvin Saputra Barri? Adakah saudara percaya, mengaku, dan berjanji dengan sebulat hati? Apakah jawab
saudara Riki Barri, adakah saudara percaya, mengaku dan berjanji dengan segenap hati? Saudara Robinson Ramma, adakah saudara percaya, mengaku dan berjanji dengan segenap hati? Saudari Ernawati, adakah saudari percaya, mengaku dan berjanji dengan segenap hati? Saudari Rizka Paredanun, adakah saudari percaya, mengaku dan berjanji dengan segenap hati? Apakah jawab saudari Kristina Langsa? Adakah saudari percaya, mengaku dan berjanji dengan segenap hati? Apakah jawab saudara Densi Rante Padang? Adakah saudara percaya, mengaku dan berjanji dengan segenap hati? Misalnya di mana? Di sana ya. Saudara Kelvin Saputra Barri. Kelvin Saputra Barri, saya membaptis dikau dalam nama Allah Bapa, dalam nama Anak yaitu Yesus Kristus, dalam nama Roh Kudus. Amin. Riki Barri. Riki Barri, saya membaptis dikau dalam nama Allah Bapa, dalam nama Anak yaitu Yesus Kristus, dalam nama Roh Kudus. Amin. Ernawati. Ernawati, saya membaptis dikau dalam nama Allah Bapa, dalam nama Anak yaitu Yesus Kristus,
Dalam nama Roh Kudus. Amin. Silakan bertelut. Silakan bertelut. Jemaat dijemput berdiri. Saya selaku hamba Yesus Kristus meneguhkan saudara-saudara menjadi anggota sidi anggota dewasa dari gereja Pope Wawondula. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan hatinya, sampai Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali, kamu tiada cacat dan noda. Amin. Silakan berdiri. Penyerahan Alkitab dan surat CD kita akan lakukan secara simbolis, mengingat dari kondisi saat ini negara kita masih dilanda COVID-19. Dan kami akan lakukan secara simbolis kepada Bapak Pendeta. Silakan jemaat duduk kembali, yang di sini tetap berdiri dan menghadap ke jemaat. Silakan semua yang di sini menghadap ke jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah ketujuh anak kekasih kita yang baru saja menerima peneguhan sidi. Tuhan mengutus mereka ke tengah-tengah jemaat menjadi anggota tubuh Kristus dan akan bersama-sama dengan segenap jemaat mengemban tugas, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Karena itu, terimalah saudara-saudara kita ini. Karena itu, lihatlah saudara-saudara kita ini, dan ketika nantinya saatnya mereka mengambil bagian dalam pelayanan, diutus untuk menjadi bagian dalam pelayanan, mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus, maka itu bagian daripada persekutuan kita sebagai tubuh Kristus. Demikian, silakan menghadap ke mimbar kembali. Kita berdoa. Kuduslah nama Allah, kudus dalam persekutuan kami, kudus dalam kehidupan anak-anak kami, baik yang dibaptis kecil, dibaptis dewasa, sekaligus diteguhkan dalam peneguhan sidi. Tuhan kiranya menjadi pemimpin mereka sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Amin. Silakan duduk kembali. Kepada keluarga dan semua yang telah di sidi,
diberi kesempatan untuk memberikan persembahan khusus. Tetap jaga jarak, ikuti protokol kesehatan. Disilakan. Anggota SIDI dan keluarga, antri aja Bapak Ibu. Iya. Iya. Terima kasih kepada peserta SIDI bersama dengan orang tua SIDI yang sudah memberikan persembahan. Bapak Ibu sidang jemaat yang sama dikasihi Tuhan, dalam persekutuan dengan semua orang percaya pada segala waktu dan tempat, saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri untuk kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 255, bait yang pertama hingga pada baitnya yang ketiga di seluruh dunia. Menuju sejahtera
Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, tiba saatnya untuk memberikan persembahan selaku tanda ungkapan syukur kita selama kita masih berada untuk melakukan aktivitas kita dan tanggung jawab kita. Tetapi firman Tuhan mengajak kita dari Mazmur 28 pada ayatnya yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Sebelum kita menyanyikan lagu persembahan, kita tetap masih jalankan prokes sampai pulang. Jadi yang akan pertama akan maju ya dari rei pertama, kemudian ketiga, kemudian yang kedua dan keempat. Untuk itu kita memuji dan mengagungkan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 287A, bait yang pertama hingga pada baitnya yang ketiga. Sekarang bersyukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan untuk yang sakit ada tambahan 3 orang yang belum tertulis dalam warta jemaat, yaitu Nyonya Nesi Batuki yang sedang dirawat di puskesmas, kemudian keluarga Matius Timang berduka atas meninggalnya orang tua di Lamasi, dan keluarga Leonardus Nego Pasati atas meninggalnya orang tua di Mangkutana. Itu tambahan di pokok doa. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati di dalam
doa syafaat. Bapa di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami angkat kepadamu pada siang hari ini atas terselenggaranya ibadah kami yang diikuti oleh jemaat yang hadir dalam rumah Tuhan ini dan juga yang mengikuti dari rumah. Dan kami percaya Tuhan berkenan atas ibadah kami hari ini. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi seluruh jemaat seminggu yang lampau, dan tentunya bagi rakyat Indonesia yang tentunya kami mohonkan kiranya Tuhan tetap memelihara, dan pemulihan pandemi COVID, pemulihan ekonomi, dan seluruh keadaan yang sebagai dampak psikologis, dampak sosiologis dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh warga gereja POUK Jemaat Wawandula dimanapun berada saat ini. Kami berdoa untuk jemaat yang sedang sakit, baik yang sedang dirawat di rumah maupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkenan memberikan pemulihan dan kesembuhan bagi mereka, baik yang sakit karena penyakit biasa maupun yang sakit karena COVID-19 dan varian Delta. Kami memohon pemulihan untuk saudara-saudara kami, dan minggu depan mereka sudah dinyatakan sembuh dan pulih dari segala kelemahan dan penyakit. Kami berdoa untuk persekutuan jemaat, agar jemaat tetap dimampukan melaksanakan tripanggilan gereja, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Dimampukan menjadi berkat, mewujudkan kemuliaan Tuhan, juga terlibat dalam menopang saudara-saudara kami yang sedang lemah, yang sedang mengalami pergumulan akibat daripada pandemi COVID-19 dan juga masalah-masalah kehidupan yang lain. Kami berdoa untuk warga jemaat di dalam pekerjaan, usaha, bahkan di dalam pengabdian mereka sebagai hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah jemaat. Kami berdoa kiranya anak-anak yang sedang dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, Tuhan memberkati, memberikan hikmat sehingga mereka menjadi anak-anak yang cerdas. Kami berdoa untuk para lansia, ibu janda duda, anak yatim piatu, semuanya terpelihara karena cinta kasih Allah. Bahkan orang-orang asing dan saudara-saudara kami yang mengalami begitu banyak pergumulan, Tuhan menolong mereka. Mungkin pergumulan sekaitan dengan tempat tinggal, pergumulan sekaitan dengan pemenuhan kebutuhan, Tuhan menolong. Kami berdoa untuk jemaat yang sedang bersukacita di sepanjang minggu ini atas ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, dan keberhasilan dalam usaha, kenaikan jabatan dan pangkat, kelahiran anak, bahkan ada yang mendapat pekerjaan, kesembuhan dari penyakit, bahkan berbagai berkat yang Tuhan nyatakan kiranya berkenan kepadamu. Kami berdoa untuk jemaat yang memberikan persembahan syukur, persembahan perpuluhan, dan sumbangan lainnya untuk persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di tengah-tengah jemaat. Tuhan memberkati. Dan terkhusus untuk pelayanan baptisan anak dan baptisan dewasa dan pelaksanaan peneguhan sidi bagi anak-anak kami, semuanya diberkati Tuhan sehingga mereka adalah alat-alat yang Tuhan pakai dengan penuh keberanian mewujudkan kesaksian, persekutuan, dan pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Dan kami berdoa untuk pelayanan pemberkatan nikah yang akan dilangsungkan pada tanggal 28 Agustus. Tuhan kiranya berkenan semua rencana ibu boleh terwujud, dan kiranya pandemi COVID-19 tidak lagi menjadi ancaman bagi kami sekalian. Kami berdoa untuk jemaat yang sedang berduka cita, keluarga Ibu Wiwi Indarwati, keluarga Ibu Sri Eni atas meninggalnya saudara di Meko, keluarga Darman Pakabu yang berangkat ke Toraja untuk pemakaman orang tua dan saudara,
Kami berdoa untuk Saudara Reski Agustinus dan keluarga Nathan Lili yang berangkat ke Toraja untuk pemakaman orang tua dan nenek. Keluarga Haroking Pademah atas meninggalnya Om di Wasponda. Keluarga Semsiang yang berangkat ke Toraja untuk pemakaman orang tua dan mertua di sana. Keluarga Matius Timang atas meninggalnya mertua di Lamasi. Keluarga Cornelius Barung atas meninggalnya tante di Tanah Toraja. Dan keluarga Leonardus Nego Pasati atas meninggalnya orang tua di Mangkutana. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan untuk jemaat kami yang sedang mengalami duka cita. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Tuhan berikan akal budi dan hikmat untuk memimpin bangsa dan negara ini, utamanya dalam menyelesaikan dan menuntaskan program-program negara ini, terkhusus lagi untuk pandemi COVID-19. Tuhan di dalam sorga, kami berdoa untuk masyarakat yang ada di sekitar gereja ini. Tuhan pun memberkati mereka, sehingga dalam kebersamaan dengan warga gereja tumbuh kembang bersama mewujudkan kesejahteraan bersama di tengah-tengah masyarakat. Kami berdoa untuk pihak pengamanan dari kepolisian yang mungkin sedang beredar ke gereja-gereja pada ibadah hari Minggu ini. Tuhan memberkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka sebagai abdi negara. Ya Bapa di dalam sorga, persembahan telah kami kumpulkan. Tuhan kiranya berkenan. Nama Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan melalui persembahan ini. Setelah ibadah ini, jemaat akan pulang ke rumah masing-masing. Kami akan pulang ke tempat tinggal masing-masing. Tuhan beserta kami. Dan jemaat akan berkumpul bertemu kembali dalam ibadah jemaat pada hari Minggu tanggal 28 minggu depan. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Pendeta di jemaat ini yang juga sedang kurang sehat. Tuhan berkenan pulihkan dari segala kelemahan, dan juga tentunya seluruh jemaat yang sedang terkonfirmasi COVID-19 dipulihkan dan dibebaskan, sebab Allah adalah pembebas sejati. Terpuji namamu Tuhan. Inilah doa kami, syafaat kami yang kami bawa kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Tuhan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawakan ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kami jemput berdiri. Kita nyanyikan Kini Jemaat 416. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kamu telah mendengarkan firman Tuhan, dan karena itu janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetap renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menjaminkan kamu berkat dan damai sejahtera dari sekarang ini di sini dan sampai selama-lamanya. Amin. Mewakili segenap pendeta, majelis, dan jemaat Gereja PAUK Wondula, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Musa STH MM yang telah melayani kita dalam ibadah saat ini. Tuhan senantiasa memberkati Bapak bersama keluarga dalam kehidupan dan pelayanan. Dan terima kasih bagi segenap anggota jemaat yang boleh hadir di tempat ini dan yang ada di rumah atas kesetiaan kita mengikuti ibadah pada saat ini. Selamat beraktivitas seminggu ke depan dan sampai bertemu dalam ibadah minggu depan. Tuhan memberkati kita. Sambil tetap berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 421 ayat yang pertama, Yesus saja kawanku musafir. Jemaat disilakan duduk untuk bersaat teduh. Iya, sebelum kita kembali, kita tetap mengikuti prokes yang keluar pertama.